Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat dan taslim tak lupa saya kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD 278 serta rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan guru penggerak ini, yaitu pengimbasan terhadap rekan sejawat melalui budaya positif atau biasa disebut dengan diseminasi yang dilaksanakan di UPT SDN 278. Nah, untuk itu kita awali dengan es krim dulu ya, supaya lebih semangat lagi. Iya, jadi kita tadi sudah mengasah otak kita ya dengan melakukan ice breaking. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu budaya yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini kita jadikan nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir
berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, guru dapat menghadapi murid. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda ini. Nah, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 5 detik saja. Sesudah itu didiskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuat kepala tangan Anda, membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Nah, coba dipraktekkan dulu dengan di sampingnya. Coba dibuka dulu kepala tangannya, ditutup. Anggaplah di dalam kepala tangan Anda ini ada sesuatu yang paling bermakna. Teman yang di sebelahnya atau yang si B bisa menggelitik, bisa mengintimidasi, bisa membujuk supaya teman Anda ini membuka kepala tangannya. Ya sudah. Ya. Bisa dipaksa juga temannya. Begitu pula yang sebaliknya. Ya, sudah. Berarti apa maksudnya ini? Apa alasannya kenapa tangannya tidak bisa dibuka? Alasannya kenapa Ibu Indah tidak ingin membuka kepalan tangannya karena di dalam kepalan tangannya ini diumpamakan kedua anaknya. Terus saya menjadi pencurinya. Jadi ketika saya ingin membukanya, dia tidak ingin membukanya karena tidak ingin memberikan anaknya. Seperti itu perumpamannya. Ya, bagus sekali. Terus teman kita Andi Wirda. Ya, coba next. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutupnya? Kepala tangan kita ini itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Jadi ini sesuai dengan kemauan tak. Apabila ada kemauan tak untuk membuka, berarti ya kita buka. Tapi kalau kita masih pertahankan, maka tangan kita tidak akan terbuka karena tergantung dari kita yang memegang kontrol. Ya.
Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan, yang pertama yaitu Ingatso Suntulodo. Seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Yang kedua, Ingmadya Mangukarso. Seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang merdeka, yang berkembang secara maksimal. Jadi inilah tadi trilogi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dengan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak. Maksudnya, pendidikan dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan itu sendiri dalam memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani menanam biji jagung di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Meskipun biji jagung yang ditanam adalah biji yang kurang baik, tetapi mendapatkan perhatian dan perawatan, jagung tersebut akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, meskipun biji jagung berkualitas yang ditanam namun tumbuh di tempat atau lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu akan tumbuh tapi tidak maksimal. Jadi begitupun dengan anak didik kita. Apabila kita merawat dan membimbing dia ke jalan yang lurus, maka dia akan insya Allah akan menjadi orang yang baik, menjadi tumbuh berkembang menjadi yang kita inginkan, ya. Dan begitu sebaliknya, apabila walaupun bijinya berkualitas baik, tapi kita tidak mengairi atau memberikan tuntunan yang baik kepada anak-anak, maka anak itu akan tumbuh secara kurang baik, ya. Nah, konsep budaya positif di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan jelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan 6, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin diri di sini adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri
Disiplin diri bagaimana kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang akan kita lakukan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin positifnya di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi ketika kita mendisiplinkan murid dengan memberikan hukuman, maka itu tidak termasuk disiplin positif. Ya. Yang kedua yaitu teori motivasi. Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi tujuan disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita, yaitu dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi sebelum kita mendisiplinkan anak, kita terlebih dahulu harus mendisiplinkan diri kita sendiri dulu.
konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata Gosten tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson Gosten 1996. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, maka kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Adakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Next. Jadi konsep disiplin di sini terbagi dua. Konsep disiplin identitas gagal dengan konsep disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal di sini terdiri atas hukuman seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid akan marah, merasa bersalah, dan rendah diri. Selanjutnya murid akan tersakiti dan murid akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi itu namanya tadi konsep disiplin identitas yang gagal. Selanjutnya konsep disiplin identitas yang sukses, yang terdiri dari dua, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Di konsekuensi terdiri dari 4 poin. Yang pertama, murid belajar taat dan menghormati aturan. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan yang keempat, memerlukan monitoring. Sedangkan restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Selanjutnya murid mendapatkan penguatan, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, dan terakhir murid belajar bertanggung jawab. Jadi konsekuensi dan restitusi ini merupakan konsep disiplin identitas sukses, ya. Nah, di sini ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Yang identitas gagal ini biasa disebut dengan hukuman, dikasih hukuman terhadap murid. Contohnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, misalnya membayar impas kesalahan. Selanjutnya dampak pada murid. Murid akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Dibuat guru, yaitu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan identitas sukses di sini disiplin. Yang pertama konsekuensi, kedua restitusi. Di dalam konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketiga, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan detention. Yang selanjutnya sudah diketahui masuk akal. Jadi ini konsekuensi peringatan dan penerapan konsekuensi.
murid, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagalnya tadi adalah berupa hukuman, identitas suksesnya berupa disiplin yang terbagi lagi menjadi konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini terlihat ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya didirikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Jadi apabila misalnya anak kita sudah 3 kali melakukan kesalahan, maka di sini kita akan melakukan atau memberikan konsekuensi berupa misalnya dia akan melanjutkan pekerjaannya atau tugasnya sampai istirahat. Jadi dia tidak akan istirahat sebelum tugasnya selesai. Nah, di sini juga dilihat dihukum oleh penghargaan. Biasa itu kita berikan anak-anak misalnya penghargaan berupa hadiah. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan pendek. Pengaruhnya ya. Kemudian yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, menurunkan kualitas. Yang keenam, menghukum. Dan yang ketujuh, motivasi intrinsik. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Mengapa keyakinan kelas?
Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi perbedaannya tadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih mengarahkan kepada apa yang diinginkan anak-anak ketimbang dengan peraturan kelas. Ya. Jadi di sini kita membimbing anak-anak untuk membuat peraturannya sendiri tentang yang ada di kelas kita. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersikap lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan-pernyataan universal. Tidak terlalu banyak, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas. Adanya keterlibatan semua warga kelas diletakkan di dinding kelas. Ya, seperti yang sudah dilakukan kelas 4 kemarin. Ya, kami sudah mengadakan keyakinan kelas ya, tapi belum diperbaiki, masih sesuai dengan keyakinannya anak-anak. Jadi anak-anak diharapkan apa maunya dia dalam kelas ini. Jadi kemudian anak-anak menandatangani apa yang mereka sudah tanamkan. Jadi apabila mereka melanggar, nanti kita bilang bagaimana keyakinan kelas kita kemarin. Apakah sesuai dengan keyakinan yang kita langgar ini? Jadi kita mengarahkan kepada anak-anak kita bagaimana apa maunya dia di dalam kelas kita ini. Next, 5 keyakinan yang kita percaya sebagai keyakinan kita, yaitu yang pertama, semua warga kelas perlu merasa senang. Semua warga kelas perlu belajar. Semua warga kelas perlu saling menghargai. Semua warga kelas perlu merasa aman. Dan semua warga kelas berdisiplin waktu. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi ini juga kebutuhannya anak-anak. Yang kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga,
pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di sini anak-anak juga membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa yang ini diterima. Ya. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan kebutuhan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi anak-anak itu juga memiliki kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti misalnya Ibu Ambar, guru wali kelas di kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, jadi kita tanyakan dulu kepada Doni, apa yang menurutnya kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Jadi dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ini alasannya Doni kenapa dia mengambil bekal temannya. Dan karena kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Selanjutnya, dalam kasus di atas, apakah Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya? Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya dalam kasus di atas juga, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atau kekuasaannya karena dia merasa berkuasa. Nah, dan bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam.
maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi si Doni ini ingin merasakan kebebasan, bebas memilih makanan temannya, bebas mengambil makanan temannya, karena bekalnya dia hanya yang itu saja setiap hari yang diberikan kepada dari ibunya. Nah, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia merasa senang melihat teman-temannya yang kesal karena melihat ekspresi wajahnya yang lucu. Ya, selanjutnya posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini terdiri dari berbagai macam motivasi, yaitu motivasinya di sini guru berbuat, kemudian guru berkata. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Dalam motivasi eksternal ini terdiri dari identitas gagal atau perilaku kontrol negatif seperti yang tadi, yaitu penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Contohnya di sini penghukum, menghardik, menunjuk, atau meyakini dan menyindir. Kemudian pembuat merasa bersalah, yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Terus perilaku kontrol positif, teman sebagai teman. Jadi guru di sini sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Guru berbuat sebagai teman di sini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, sedangkan sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Selanjutnya menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, gurunya berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Jadi guru ini membuat anak itu merasa bersalah. Terus guru sebagai teman, guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu ya, sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Selanjutnya sebagai pemantau, guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, terus apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Selanjutnya sebagai manajer, guru juga harus sebagai manajer. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu perbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Next. Hasilnya sebagai posisi penghukum tadi, membuat anak-anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Selanjutnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Sebagai teman selalu ketergantungan. Kemudian menyesuaikan bila diawasi, dan posisi sebagai manajer menguatkan watak dan karakter. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya pikir bapak atau ibu saya
adalah teman. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut? Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Terus, sebagai manajer, murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan selanjutnya dampak pada murid. Yang pertama sebagai penghukum yaitu mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Selanjutnya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sebagai posisi sebagai teman di sini. Kemudian meniti beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya posisi sebagai manajer, dampak pada murid, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Next. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahapan restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, contoh praktik segitiga restitusi.
itulah tadi ada 2 kasus yang sudah melakukan, contoh 2 kasus yang dilakukan untuk praktek segitiga restitusi, di mana anak-anak tadi yang pertama, kasus pertama melakukan karena makan pada saat jam pelajaran. Jadi kemudian yang kedua yaitu murid sering datang terlambat masuk sekolah. Jadi di sini posisi kita sebagai guru adalah manajer, memberikan solusi bagi anak didik kita, bukan sebagai penghukum. Ya. Jadi untuk refleksinya yaitu perasaan saat ini adalah seperti apa? Setelah mengikuti materi atau pembahasan diseminasi pada hari ini, saya menjadi paham bahwa kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah bagaimana. Jadi saya kembalikan ke forum ini refleksi kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat ini setelah mengikuti pembahasan yang dilakukan oleh Bu Basi adalah saya sangat senang dan memperoleh ilmu baru tentang segitiga restitusi. Dan setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi ini, pada hari ini saya menjadi paham bahwa ada beberapa langkah atau cara yang bisa kita lakukan ketika murid kita melakukan kesalahan. Dan target saya selanjutnya adalah semoga ketika murid atau siswa di kelas melakukan kesalahan, saya tidak melakukan posisi yang negatif atau yang seperti menghukum tadi, tapi saya memilih untuk melakukan posisi sebagai manajer. Saya rasa sekian, terima kasih. Sebenarnya yang pertama saya sampaikan selaku Kepala BPSD 28 Pindah, yang pertama adalah alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan pembahasan dari Bu Basi SPD selaku calon guru penggerak SD 28 Pindah. Tentu dalam pemaparan materi yang disampaikan, pengimbas yang kita terima pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, atau yang perlu kita pahami, atau yang perlu kita ketahui. Dalam catatan saya ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Sia. Ini sebelum saya menjawab yang sebelumnya. Yang pertama adalah menyampaikan tentang teknologi pendidikan yang teknologi pendidikan boleh diajar di Bangkalan, yaitu tutur Ingaso Suturodo, Ingaso dan Budaya. Artinya apa? Kita selaku guru di sekolah, selaku pemimpin pembelajaran di dalam kelas, dan sekaligus selaku manajer kelas, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu teladan. Jika kita di depan, maka kita harus menjadi teladan terhadap siswa kita. Nah, yang kedua, jika kita berada di tengah-tengah, maka kita harus memberi semangat terhadap siswa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kekurangan dayani. Jika kita berada di belakang, maka kita harus mendorong semangat anak kita untuk belajar lebih baik ke depan. Maksudnya apa? Kita tanamkan budaya positif
terhadap anak didik kita, terhadap diri kita, dan terhadap satuan pendidikan kita. Yang kedua secara garis besarnya adalah tentang disiplin. Ini yang penting. Apa itu disiplin, Bapak Ibu sekalian? Adalah perilaku yang tidak melanggar aturan. Nah, perilaku yang tidak melanggar aturan itulah yang kita harus budayakan seperti kita ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukuman. Nah, tadi sudah dijelaskan, dipaparkan bahwa di dalam membuat aturan kelas itu melibatkan warga kelas. Begitu Bu Basia. Nah, apa yang diinginkan oleh warga kelas itulah yang kita lakukan. Sehingga apa yang dibuat oleh warga kelas, oleh siswa sendiri merasa bertanggung jawab apa yang telah dia perbuat. Jadi dalam menyusun aturan di dalam kelas itu kita libatkan siswa, sehingga nantinya siswa merasa punya tanggung jawab. Yang susun kemarin itu saya, yang buat itu saya, maka tanggung jawab ada pada diri siswa. Nah itu. Jadi setelah kita melihat pada refleksi yang disampaikan oleh Bu Basia, pada saat ini tentu kita merasa senang semua, merasa gembira, merasa bersyukur. Ada satu teman kita yang namanya Bu Basia telah mengikuti program sekolah, program guru penggerak. Nah, alhamdulillahnya lagi, karena pada hari ini apa yang mereka dapat di guru penggerak itu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga ilmu kita pada hari ini semakin bertambah. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau webinar pada hari ini, tentu kita sudah paham semua membedakan antara hukuman. Tentu bisa kita membedakan antara konsekuensi dan apa satu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini, jadi hukumannya itu adalah beda dengan konsekuensi. Nah, yang kita harus lakukan di sekolah bukan menghukum, Pak, tetapi yang mereka siswa yang melakukan kesalahan di sekolah itu mendapatkan konsekuensi. Tadi sudah dibedakan apa yang kita harus lakukan jika anak-anak melakukan kesalahan di sekolah. Apa konsekuensinya? Bukan apa hukumannya. Nah, ini yang membedakan, karena kita tidak boleh Pak melakukan penghukuman atau hukuman lebih-lebih lagi hukuman fisik di terhadap anak kita. Nah, selanjutnya target selanjutnya yang kita harus lakukan. Saya selaku Kepala BPS 2008 Pindra tentu mengharapkan, tentu kita punya target Bapak Ibu sekalian, bahwa kedepannya kita betul-betul harus melakukan yang namanya budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Tentu kita sudah melihat semua tadi oleh pemaparan calon guru penggerak kita Bu Basia. Mari kita terapkan, mari kita lakukan, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang didapat Bu Basia ke depan lagi bisa kita diimbaskan kembali kepada kita semua, sehingga ilmu kita dan pengetahuan kita dan pengalaman kita selaku pemimpin pembelajaran dan manajer di dalam kelas bisa kita wujudkan, dan kedepannya budaya positif di sekolah kita ini akan lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hasil paparannya Bapak Kepala Sekolah kita dan rekan guru. Jadi dan untuk menghargai waktu ini, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih lagi kepada semua rekan, terkhusus kepada kepala sekolah karena sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti acara pengimbasan ini. Jadi untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian silakan coba lakukan tepuk siap. Ya, kita sama-sama lakukan tepuk siap. Tepuk siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap. Ya, jadi semangat ya. Jadi sudah siap dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan melakukan pelajaran yang hal-hal baru, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kalian yakini dan datang dari diri kalian sendiri, yaitu berisi tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu Guru punya pertanyaan pemantik untuk kalian. Pertanyaannya, cita-cita kelas impian saya seperti apa ya? Ya, itu pertanyaannya. Pertanyaan tentang kelas impian. Kelas impian saya seperti apa nantinya? Saya mimpikan kelas yang begini-begini. Nah, sekarang Ibu akan bagikan memo stick atau sticky note. Kalian bisa menulisnya kelas impian kalian masing-masing di sticky note ini, ya. Ambil pensil. Nah, coba ditulis di sticky note kelas impiannya seperti apa. Ya, coba tulis di semua. Kalian ingin kelas tak seperti apa? Impikan seperti yang kalian impikan. Tulis. Ya, kalau ada yang sudah, silakan ditempelkan
Sudah. Nah, sekarang inilah tadi kelas impian. Oh, masih ada. Ini tadi kelas impian kalian. Saya sebutkan ya, kelasnya harus bersih. Ini kelas impian tak. Kemudian harus bersih dan cantik. Terus saya memimpikan kelas bersih dan cantik. Tidak boleh berkelahi. Jadi dalam kelas juga tidak boleh berkelahi. Terus bersih dan cantik. Aku impikan kelas asri dan bersih. Terus kelas yang cantik. Kelas kita bersih dan rapi. Disiplin, rapi, dan pintar. Tidak boleh berkelahi. Jadi kelas kita juga tidak boleh berkelahi. Terus rajin belajar dan menyapu. Jadi harus bersih. Tidak boleh terlambat. Kelas harus bersih, siap belajar, peduli dengan orang lain, mengikuti arahan. Terus harus bersih dan rapi, bersih dan rajin. Itu harus bersih dan cantik, tidak boleh berkelahi. Jadi inilah tadi kelas impian kita. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas tak lagi. Keyakinan kelas tak. Mungkin apa supaya bagaimana bentuknya kelas tak? Silakan ditulis. Nah, keyakinan kelas kita supaya ditulis. Tulis juga. Saya kasih di bawah di sini supaya bisa kita semua sampai nah. Karena ada juga teman tak tidak sampai. Keyakinan kelas. Apa bentuknya kelas tak, keyakinan tak? Kalian memimpikan kelas yang bagaimana? Sesuai dengan keyakinan tak? Keyakinannya kelas. Seperti pembiasaan seperti apa bisa diungkapkan dalam keyakinan kita. Yang sudah bisa ditempel, silakan. Ya, jangan kasihan. Bagi saya juga teman saya lain.
Berapa lagi?
mengejek teman, mengata-ngatai teman tidak boleh. Jadi inilah tadi kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Ya, tomat di sini artinya tolong, maaf, dan terima kasih. Biasakan baca ini apabila ada sesuatu bicarakan dengan teman ya. Tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua, kesepakatan kelas yang kedua apa? Ya, menjaga kebersihan. Terus? Nah, inilah tadi kesepakatan kelas kita. Kemudian nantinya kita akan tempel di sini supaya mudah dilihat. Karena ini sudah keyakinan kelas kita, sudah menjadi kesepakatan kita, jadi sudah menjadi perjanjian kita. Selanjutnya, nah sekarang karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, jadi insya Allah kedepannya kalian bisa terapkan di kelas ini, ya, ya, paham? Ini kedepannya supaya diterapkan. Nah, untuk itu Ibu akhiri dengan ucapan, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda, kelas 4. Tadi Nanda dan teman-teman membuat keyakinan kelas. Bersama perasaan saya dan teman-teman sangat senang. Semoga kami dapat menjalankannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarwati SPD, guru kelas 6 UPT SDN 278 Pindang. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari diseminasi Bu Basia tentang budaya positif. Terima kasih buat Ibu Basia untuk diseminasinya, bahwa kami rekan-rekan guru sangat mendukung dan lebih jelas lagi dan akan menerapkan budaya positif ini untuk sekolah dan kelas kami. Terima kasih Ibu Basia, tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.